akan mempresentasikan tentang keefektifan bahasa Indonesia sebagai media promosi wisata. Saya Alisa Kedija Putriana Dewi dan teman saya Alexis Samori. Baik, yang pertama latar belakang. Penggunaan bahasa dalam media promosi merupakan tahapan, proses atau langkah-langkah yang tidak dapat dianggap remeh. Hal ini ditimbulkan karena sebagus apapun rencana strategi pemasaran yang dirancang sesuai dengan kondisi dan posisi persaingan industrinya suatu produk, maka bila proses komunikasi penggunaan bahasa dalam promosi tidak dijalankan secara efektif dan efisien, pasar sasaran tidak tahu bahwa produk yang diinginkan dan diminta konsumen beredar di pasar. Menurut Philip Kotler dan Lani Keller 2009, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi penggunaan bahasa Indonesia dalam media pemasaran juga banyak melaksanakan fungsi bagi konsumen dengan adanya penggunaan bahasa yang efektif. Penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produk yang dipasarkan kepada pasar sasaran secara lebih luas dan lebih jelas, bahkan dapat berkontribusi terhadap ekualitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta mendorong penjualan dan memperluas pasar. Dengan seiring kemajuan media yang ada telah merubah cara interaksi dalam komunikasi media promosi. Hal ini karena adanya peningkatan penggunaan internet di masyarakat. Solusi yang bisa dilakukan agar media promosi bisa menggunakan bahasa yang efektif. Untuk media promosi, pelanggan itu umumnya pertama kali yang dilakukan yaitu mencari informasi tentang bisnis tersebut. Dengan seiring kemajuan media yang ada, telah merubah cara interaksi dalam komunikasi media promosi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penggunaan internet di masyarakat. Solusi yang bisa dilakukan agar media promosi bisa menggunakan bahasa efektif untuk media promosi. Pelanggan itu umumnya pertama kali yang akan dilakukan yaitu mencari informasi tentang bisnis tersebut. Bisa melalui media sosial, website, atau rekomendasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi komunikasi utama antara penduduk tempat dengan wisatawan asing. Dua, apa arah atau dampak perkembangan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat. Tiga, bagaimana cara yang bisa dilakukan agar media promosi bisa menggunakan bahasa yang efektif untuk media promosi. Pertama, bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa memungkinkan seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain dalam dunia. Dengan demikian, dapat dikatakan fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Akan tetapi, walaupun demikian, untuk dapat mengerti suatu bahasa haruslah dipelajari dan digunakan sebagai alat komunikasi. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia ketiga, khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1969, khususnya bab 2 pasal 3, yang menyebutkan usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan penggunaan serta kesejahteraan masyarakat negara. UT 1996 nomor 151. Industri pariwisata dikembangkan di Indonesia dalam rangka mendatangkan dan meningkatkan devisa negara. Materi kedua, Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik. Keragaman budaya ini
dilatari oleh adanya agama, adat istiadat yang unik dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Di samping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik itu alam pegunungan, pedesaan, alam bawah laut, maupun pantai. Perkembangan pariwisata akan memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat setempat. Efek itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, religi, dan juga lingkungan. Luasnya pengaruh perkembangan pariwisata terhadap aspek kehidupan dapat dikaji secara mandiri. Misalnya, pengaruh terhadap bidang sosial, pengaruh terhadap bidang ekonomi, atau pengaruh terhadap bidang kebudayaan. Selain itu, juga banyak terdapat kesalahan pemilihan kata. Di samping kesalahan tata bahasa dan kesalahan pemilihan kata di dalam promosi, pariwisata juga terdapat banyak kesalahan pengetikan yang mengganggu pemahaman wisatawan terhadap daya tarik yang dipromosikan. Di dalam promosi pariwisata juga masih banyak terdapat kesalahan ekspresi, terutama yang menyangkut ekspresi dalam bentuk istilah budaya. Hal tersebut di atas membuat teks-teks promosi tersebut tidak dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, utamanya wisatawan asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Materi ketiga, bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan pariwisata suatu negara. Bahasa yang digunakan di dalam industri pariwisata dapat mempengaruhi sejauh mana wisatawan dapat menikmati pengalaman mereka. Hal ini juga dapat berdampak pada citra dan daya tarik suatu destinasi wisata. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, termasuk dalamnya untuk komunikasi pemasaran. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula sistem pemasaran seperti dalam era internet sekarang. Pemasaran dilakukan secara digital. Pemasaran dengan media digital ini disebut digital marketing atau pemasaran digital. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik dana pelayanan pariwisataan tahun anggaran 2022 dijelaskan bahwa bahasa bisa digunakan dalam promosi digital pariwisata. Semakin efektif bahasa yang digunakan, maka semakin efektif pula kegiatan promosi digital pariwisata tersebut. Ada beberapa diksi yang harus diketahui, yaitu menggunakan diksi atau pilihan kata yang menarik, sopan, logis, dan juga tepat, berisi ungkapan atau kiasan. Disimpulkan promosi pariwisata dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif bisa membantu meningkatkan ketertarikan terhadap area wisata itu sendiri. Sudah tidak terdapat misinformasi dalam kegiatan promosi. Dengan itu, bisnis juga akan memberikan kesan yang baik kepada wisatawan dan meningkatkan keyakinan mereka atas bisnis tersebut. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat membuat para wisatawan lebih tertarik dan percaya terhadap tempat wisata yang dijalankan, serta meningkatkan kredibilitas dan reputasi tempat wisata itu sendiri. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat memperlancar kegiatan promosi, meningkatkan daya tarik pengunjung, serta mencegah adanya misinformasi. Sekian, terima kasih.